muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melangkahkan kaki-kaki kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang dimana setiap langkah yang kita langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkat satu derajat, dan setiap langkah lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus satu kesalahan kita. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat yang dimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat yang kalian bacakan itu akan sampai kepada. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya ada orang-orang yang mengatakan bahwa waktu itu ibaratkan seperti uang, atau waktu adalah uang, the time is money, sesungguhnya waktu dalam pandangan Islam, waktu dalam agama kita itu lebih mulia dibandingkan dengan uang, lebih mulia dibandingkan dengan emas, lebih mulia dibandingkan dengan harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan namanya waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan kerugian. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari di bulan Dzulhijjah, wal duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah menutupi. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya waktu. Apalagi kita seorang muslim, kita tahu betul dengan waktulah kita akan dapat menambah amalan kebaikan kita. Dengan waktulah kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di waktu yang Allah telah berikan kepada kita, insyaallah kita akan memetik hasilnya di hari kiamat kelak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Apabila kau muslim, maka siang dan malamlah kau jadikan waktu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bersyukur pada waktu yang Allah berikan kepada. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini banyak sekali di antara kita yang melalaikannya, yang tidak pandai untuk menggunakannya dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya
Sehingga Nabi SAW pun mengabarkan kepada kita, ni'matani maghbunun kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada dua nikmat yang manusia lalai darinya, luput darinya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis lain Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baik. Iqtanim khamsan qabla khams, faragaka qabla syughlik. Gunakanlah kesempatan, 5 kesempatan sebelum datang 5, yaitu waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jemaah kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat para salaf dahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bagaimana mereka begitu menghargai waktu, luar biasa. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nadibtu ala syai'in nadani gharabat asy-syamsu naqasa fihi ajli wa lam yazid amali. Tidak ada satu hari pun yang lebih kusesali dibandingkan tak kala matahari terbenam, umurku telah berkurang, sedangkan amalanku, imanku, ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertambah. Ini penyesalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, inni la akrahu rajulan fa'arahu fa'ridan laisa min amali dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku sangat membenci melihat seseorang yang dia melalui hari-harinya tanpa ada amalan yang bermanfaat bagi dia, tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Inilah orang yang sangat benci, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah bahwasanya umur kita ini itu hanyalah kumpulan hari-hari saja, kumpulan waktu saja. Maka benar apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ya bani Adam innaka ayyam fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanya beberapa hari saja. Jika seandainya hari-harimu telah melaluimu, maka sebagian dari dirimu telah melaluimu. Sungguh benar perkataan ini. Umur kita hanya beberapa hari saja, hanya beberapa bulan saja, hanya beberapa tahun saja. Jika melalui kita, maka itu menunjukkan, membuktikan bahwa dekatnya diri kita dengan kematian, dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang sudah kita persiapkan demi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang mufassir, ulama ahli tafsir. Beliau memiliki kitab namanya Tafsir As-Sa'di. Tak kala beliau melihat orang-orang berbincang-bincang, mengobrol dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, beliau mengatakan, seandainya long jilong lawate orang, maka lupakannya. Beliau merasa bahwa waktu yang Allah berikan kepada beliau itu masih kurang. Beliau sadar karena dengan waktulah beliau dapat menambah amalan kebaikan beliau. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di
Di mana kita dari akhlak salaf, di mana kita dari akhlak yang begitu luar biasa yang diperlihatkan kepada kita oleh ulama salaf kita. Barakallahu li wa lakum wa lil jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadhihi al-wara subul al-huda wa zajirhum an asbab al-tahlukati wal wada wa salli wa sallim ala Muhammadin muhtada 'abdun la yu'bad wa rasulun la yakdzab bal yuta'u ittaba wa la ya'budu Allah illa bima syara'. Kaum muslimin sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di zaman yang datang kepada kita suatu tamu yang hampir setiap kita telah didatangi oleh tamu ini. Bahkan hampir semua manusia yang ada di muka bumi telah didatangi oleh yang nama tamu ini. Iya, tamu itu adalah internet yang datang kepada kita berbagai macam model, dimulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sungguh internet ini telah mengambil banyak waktu dari kita. Namun dari satu sisi, internet merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak pekerjaan begitu mudah kita lakukan dengan ada internet ini. Betapa banyak hal-hal yang dapat memudahkan dengan internet ini, seperti jual beli. Bahkan dengan internet ini kita begitu mudah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internet juga merupakan musibah terbesar pada hari ini. Bagaimana mungkin tidak menjadi musibah bagi seorang muslim? Tak ada dia bangun dari tidurnya, dia bukan mengingat Allah, dia bukan berzikir kepada Allah, akan tetapi dia mencari handphonenya. Betapa banyak tak kala suami istri berada di kamarnya, mereka sibuk dengan handphonenya. Betapa banyak anak-anak kita yang kita berikan handphone, mereka lebih mencinta handphonenya dibandingkan orang tuanya. Ini musibah. Jemaah kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini realita yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Betapa banyak di antara kita sebelum tidur kita memilih untuk membaca berita-berita yang mungkin tidak ada manfaat bagi kita, sehingga kita lupa membaca doa. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan, komentar-komentar dari mulut kita, yang keluar dari mulut kita maupun dari tulisan kita, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membuat akun, semakin banyak kita membuka situs-situs yang ada di HP kita, semakin membuat kita sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya kita ingin handphone kita, internet yang ada pada hari ini sebagai nikmat bagi kita, maka gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah mengeluarkan komentar-komentar yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sesungguhnya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min saqatillah la yulqi biha qalan yahwi biha ila jahannam."
mengeluarkan sebuah perkataan yang dia anggap itu adalah hal yang sepele, akan tetapi dengan perkataan tersebut membuat dia masuk ke dalam neraka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sangka bahwa komentar yang kita tulis di Facebook maupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya itu tidak sama dengan perkataan kita. Sesungguhnya itu sama, semua dijaga oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah pada jiwa seseorang yang dia mengeluarkan sebuah perkataan kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatatnya. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah gunakanlah waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah waktu kita dengan penuh faedah. Oleh karena itu, ciri seorang muslim dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muslim Islam man yatrukuhu maraya. Di antara ciri seorang muslim sejati adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia menjadikan waktu tersebut adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah Imam Syafi'i telah menasihati kita, telah mengibaratkan waktu itu seperti pedang. Al-waqtu kas-sayf illa taqta'u qat'an. Nafsuka illa tushakkilha ila al-khair syaghlatka ila al-batil. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menebas pedang tersebut, maka dialah yang akan menebasmu. Dirimu, jika engkau tidak arahkan kepada kebaikan, maka dia akan mengarahmu kepada keburukan. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbuk." Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan dia kepada keburukan, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu